Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana 'ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu di majelis Dalailul Quran dengan niat semata-mata mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita dan juga para orang tua kita yang hadir di majelis ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga, umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah majelis Dalailul Quran yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat As-Sajadah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat agar supaya duduk kita di majlis ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlis lillahi ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu pada surat As-Sajadah ayat yang ke-6. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah
Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang sekira-kira makna daripada ayat itu adalah yang demikian itu adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, di mana kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ayat sebelumnya berbunyi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah alfasanatin mimma ta'uddun. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa yang ada di antara keduanya adalah Allah. Kemudian yang menciptakan aras, ciptaan yang paling tinggi ciptaannya Allah, yang menciptakan itu pun adalah Allah. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Setelah itu yudabbirul amra, yang mengurus segala ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dari langit turun ke bumi, dari bumi naik lagi ke langit. Yang mengurusi itu semua makhluk-makhluknya, ciptaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah mengurusi semua makhluknya, jin, malaikat, manusia, bumi, langit, itu hanya 1 hari yang menurut perhitungan manusia itu sudah 1000 tahun lamanya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh waktu untuk mengurusi makhluk-makhluknya. Barulah di ayat yang ke-6 ini Allah mempertegas kembali kepada kita, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah. Itu yang mengurus langit bumi, yang menciptakan langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi Allah tahu apa yang gaib, Allah tahu apa yang nyata, yang zahir, yang batin Allah tahu, yang basah, yang kering Allah tahu, yang besar, yang kecil Allah tahu, yang di lautan dan yang di daratan semuanya itu Allah tahu. Dengan rinci Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahui itu semua ciptaan-ciptaannya tanpa ada informasi dari siapapun. Ngadong mendok naba. Dia mengetahui itu dengan sendirinya. Itulah maksud dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah. Yang gaib, yang tak bisa kita lihat, Allah lihat, Allah tahu. Apalagi yang syahadah, yang nyata, Allah tahu. Berbeda dengan kita, yang nyata pun banyak yang tidak kita tahu, apalagi yang gaib. Sedangkan Allah mengetahui semua itu dengan rinci tanpa diberitahu oleh siapapun. Anggoi tentong adong ilmunta benne beritahu alakdo. Karena kita punya guru maka kita tahu. Diberitahu informasi dari orang lain maka kita tahu. Disebarkan informasi di grup WA, jadi kita tahu. Ada umpamana musibah, kita tahu musibah itu karena diinformasi, diberitahu oleh seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua apa yang Ia ciptakan tanpa ada yang memberitahunya.
Bahkan apa-apa yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu. Apa yang ada di geretek hati kita Allah tahu. Tidaklah berbisik-bisik 2 orang, 3 orang, 4 orang, melainkan berbisik-bisiknya itu pun Allah tahu. Apa yang mereka bisikkan pun Allah tahu. Itulah makna dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Maka wajar ketika Allah Ta'ala mengatakan yang mengurusi langit ke bumi, dari bumi ke langit, itu hanya dalam waktu 1 hari, sebab Allah tahu yang gaib dan tahu yang nyata. Maka kekuasaan di Tuhan ini saja mun naita kajian bagaimana supaya iman kita, supaya keyakinan kita hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah semua yang mengatur ciptaan-ciptaannya dan yang mengetahui segala ciptaan-ciptaan makhluknya, dan akan memberitahu apa-apa yang diperbuat oleh makhluknya nanti pada hari kiamat. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Saulakon di hari kiamat dikumpulkan maita di padang mahsyar. Di situ Allah akan memberitahu, wahai hambaku fulan, dahulu engkau berbuat ini. Najolo somanon perbuatanmu. Engkau dulu pernah berbuat dosa. Engkau dulu pernah berbuat ini itu. Allah akan memperlihatkan. Itulah bukti Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Bahkan seekor semut pun di dalam lubang tanah yang paling dasar, Allah mengetahuinya dan Allah melihatnya. Itulah alimul ghaibi wasyahadah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu Majelis Dalailul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 5 perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang diizinkan Allah diberitahu Allah. Adong 5 perkara, tidak dong namang boto sangai sipe selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, madza taksibu ghadan, hari esok tidak ada yang tahu. Apakah esok saya berbuat taat? Apakah esok hari saya berbuat maksiat? Apakah esok saya ahli ibadah? Ataukah esok saya ahli maksiat? Apakah besok saya sakit? Ataukah besok saya sehat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan memikirkan esok hari, sebab sekarang ini pun kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Maka tidak ada yang tahu manusia, sehebat apapun jin, malaikat, mereka tidak diberitahu Allah apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Jadi ngadung ina memboton jawab sangat sundia keadaan niba, sangat sundia perbuatan niba, sangat sundia sifat tingkah laku niba, namamboto Allah. Maka jangan perbuto-butoon dalam hal naona. Jangan namamboto na kecuali Allah. Yang kedua, yang tidak ada yang mengetahui perkara itu selain Allah, ma fil arham, apa yang ada di dalam kandungan. Apakah laki-laki ataukah perempuan, yang tahu hanya Allah. Apakah yang di kandungan itu nanti ahli ibadah ataukah ahli maksiat, yang tahu hanya Allah. Apakah nanti yang di dalam kandungan itu orang kaya ataukah orang miskin, hanya Allah yang tahu. Bahagia ataukah sengsara, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak tahu apa betul-betul. So di mana jolo na benni alaq jahiliyahi nidana bintamay ibain kalai o alak-alak na mengandung di masa jahiliyah, perempuan-perempuan na hamil ibain kalai main judi. Alak lay do nida ho sang ada burne boltok ni nak buruan pada alak lay isemonang ilehen ebeng ibayaran. Akhirnya mengetahui na ibola alay boltok na umat jahiliyah na di zaman Nabi SAW. Maka tidak ada yang tahu mafil arham, apa-apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan alat na paling canggih sannari adalah USG dolarna. Melihat apakah ini laki-laki ataukah perempuan, IP sering meleset. Alak lain do nih, begitu lahir ada boru. Ada boru do, begitu lahir alak lain. Itu menandakan bahwa tidak ada yang tahu hal itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yunazzilul ghais. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah adalah yunazzilul ghais, kapan turun hujan dan berapa banyak jumlah air hujan yang turun dari langit ke muka bumi. Tidak ada makhluk satupun yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Andikan turun udan, kira-kira mayang tak perkiraan tarbola puida amput na udan. Hanya kira-kira. Mengetahui kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bi ayyi ardin tamud, di mana ia mati, tidak ada yang tahu. Apakah kita nanti mati di laut atau di darat, tidak ada yang tahu. Apakah kita nanti mati di kafani, disolati, tidak ada yang tahu. Apakah mati kita di tempat sampah, na'udzubillah, tidak ada yang tahu. Ataukah mati kita di Makkah, Madinah, tidak ada yang tahu. Maka serahkanlah urusan kematian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut, pasti akan merasakan kematian. Tapi tidak ada yang tahu kapan dia mati. Ngobino tentuan dia di mati bisa bersiap-siap tidak. Orang cokot boto jam 6 kemauan nih ya, bersiap-siap untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbagus akhlaknya, memperbagus ibadahnya. Tapi karena kita tidak tahu, itulah hikmahnya agar kita setiap waktu, setiap saat mewanti-wanti apakah hari kematian itu sudahkah datang besok atau 2 jam yang akan datang sudah menghampiriku. Nah, itu perlu kita merenung bahwa kematian itu pasti, tapi tidak ada yang tahu kapan kepastiannya. So, siap-siap. Jika Allah sudah menentukan takdir ajal kita, maka tidak bisa dipercepat, tidak bisa pula diperlambat. Adong dot na sodong kobanon, anggomaro takdir ni Tuhan ajali, angkon na kedo betul. Ulang dokon, Tuhan belum ada amal, Tuhan belum ada bekal, Tuhan belum ada persiapan. 60 tahun itu waktu yang sedikitkah aku memberi kesempatan, kata Allah. 70 tahun itu waktu yang sedikitkah bagimu, wahai hambaku, aku beri kesempatan. Sekarang engkau berkata belum ada bekal, ya Allah. Nah, 30 tahun, 40 tahun itu waktu yang sangat lama. Jika memang engkau benar-benar pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika engkau lalai, sibuk mengurusi duniamu, sibuk mengurusi perkara-perkara hartamu, maka itu akan merasa singkat bagimu waktu itu. Sehingga engkau terkejut bila datanglah Israel mencabut nyawamu. Ini saudara songgot. Isi ma'ancit na nasakarutul mauti dinatar songgot na. Kenapa? Karena masih mencintai dunia, karena masih bersangkutan dengan makhluk, karena masih ada harapan hidup lebih lama daripada yang kita perkirakan. Ini masuk mancitan na sakaratul mauti. Maka ini satu bekal bagi kita, termasuk menuntut ilmu adalah bekal agar supaya kita selalu diingatkan tentang kematian. Sudah banyak di tengah-tengah kita, saudara kita, tetangga kita, kawan sahabat dekat kita telah mendahului kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita pun akan ikut bersama mereka nantinya. Nah, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, dalam hal 5 perkara ini tidak ada satupun yang tahu selain Allah, termasuk mata sa'ah, kapan hari kiamat. Jadi pada dong mandokna tahun sekian hari kiamat, jangan percaya, karena tidak ada yang tahu selain Allah.
Maka siapapun yang merasa bahwa dirinya tahu dengan salah satu yang 5 perkara, faqad kafara bil Qur'an, maka sungguh orang itu telah kafir dengan Al-Qur'an. Paladong kalak na pabuto-buto unsian na 5 perkara. Awo to dubai sangan nasundian ay kandungan na nakburui. Faqad kafara bil Qur'an, orang itu telah kafir dengan Al-Qur'an. Awo to di sangan andigan turun hujan, orang itu telah kafir dengan Al-Qur'an. Awo to sangan andigan matena au, orang itu telah kafir dengan Al-Qur'an. Dan siapa yang kafir dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarupumay, na kafir itu Tuhan, kafir dengan Al-Quran. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adapun hikmah dari ayat ini, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Hikmah yang bisa kita ambil pelajaran daripada satu ayat ini adalah beriman dengan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu hikmahnya, supaya kita beriman kepada Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Kullu syai'in la ya'lamuhu illallah, segala sesuatu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fir'aun itu orang yang mengaku Tuhan. Fir'aun lebih jahat daripada iblis. Padahal iblis lebih hebat daripada Fir'aun. Hebatan dari iblis pada Fir'aun. Iblis bisa merubah wujudnya menjadi ular. Iblis bisa merubah wujudnya menjadi seekor burung. Iblis bisa menghilang secara tiba-tiba. Fir'aun dah malu ya. Maka lebih hebat, lebih sakti iblis daripada Fir'aun. Namun iblis sejahat itu pun tak pernah mengaku dirinya Tuhan. Lain daripada Fir'aun. Fir'aun tidak hebat. Hanya sedikit kehebatannya diberikan Allah. Tetapi dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Wahai masyarakatku, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya ku iya ya Tuhan. Maka suatu ketika iblis datang ke rumahnya Fir'aun bertamu. Itok-tokia pintu ni bakas Fir'aunon. Mangkuling Fir'aun mun bakasan. Isi day luari. Mangkuling iblison. Ang gobotul ko Tuhan ibu toho di sangay siyaw. Nadunok lo jarak namun pintu mon tu bakasan. Hei Fir'aun, sungguh engkau telah berbuat satu kesalahan, yaitu mengaku Tuhan tapi tidak tahu siapa yang datang ke rumahmu. Karena otik mentungan ilmu ni Fir'aun ni, tapi dia berani mengaku Tuhan. Allah alimul ghaibi wasyahadah, yang nampak yang tidak nampak Allah tahu. Nah, berarti tidak bisa kita mengaku Tuhan karena keterbatasan ilmu kita. Jangan coba-coba mengaku Tuhan, itu adalah perbuatan yang syirik dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, adapun tanda-tanda seseorang itu beriman kepada Allah yang mengetahui segala-galanya. Ahado tandona guru, ahado tandona ustad, na beriman nautu Tuhan na maha mengetahui. Adong berupa tandona. Bila tanda-tanda ini ada pada diri kita, sungguh kita ini beriman kepada Allah yang alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tanda-tandanya yang pertama, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa selalu diperhatikan Allah, selalu diketahui Allah kemanapun ia pergi. Sendiriankah, di tengah-tengah orang banyakkah, ia merasa ada Allah yang selalu memperhatikannya. Itu namanya muraqabah. Berarti orang itu benar-benar beriman kepada Allah yang maha mengetahui segalanya. Tayang muna surung lupi rasuni ba ibarati Tuhan, ngapain yakin ita Allah maha mengetahui. Waburat duda mengimani Allah yang maha mengetahui segala-galanya.
Yang kedua, ciri tanda orang yang beriman kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, menuntut ilmu dengan keadaan semangat. Artinya selalu ia semangat menuntut ilmu, menyadari betapa pentingnya ilmu sehingga terus belajar dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tu yang pentingan do namar ilmu, karena Allah Maha berilmu, Maha mengetahui, maka ia semangat menuntut ilmu. Itu ciri bahwa dia beriman kepada Tuhan yang Maha mengetahui. Yang ketiga, as-sidiqu wal ikhlas, jujur dan ikhlas. Ia beribadah dan beramal karena Allah, sebab ia sadar bahwa Allah mengetahui niat yang ada di dalam hatinya saat beramal. Jadi alak-alakna jujur, alak-alakna ikhlas. Aso dolanga jujur ko, indara maragabus. Aso ikhlas saja ko meramal. Saudarahu bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Meramalau karena selain Allah, dia tahu. Nah, so dia pe ibadah ki deges nai pandangan ni manusia, Allah tahu ibadahku itu yang sebenarnya. So na perluan jujur dan ikhlas. Rumah tangga besong ini deh, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang selalu diberkahi Allah, yaitu antara pasangan suami dan istri itu selalu terbuka dengan kejujuran dan ikhlas dalam hal saling bantu-membantu. Ikhlas istri membantu suaminya, meringankan beban suaminya, ikhlas. Kemudian si suami ikhlas mencari nafkah untuk belanja anak dan istri-istrinya, serta ikhlas mengajari, menuntun agar mereka dijauhkan Allah daripada neraka. Nah, ikhlas suami, ikhlas istri, itu kunci rumah tangga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang muna saling margabus do, ipargabus ada buru ibayonai, ipargabus ada kala imusi ada buru nai. Wah, itu akan menjadi rumah tangga yang malapetaka, mendatangkan azab daripada Allah, mendatangkan murkanya Allah. Itu tutupi. Seorang istri menutupi dari suaminya, si suami pun menutupi perbuatan-perbuatannya terhadap istrinya. Nah, itulah betapa pentingnya al-ikhlas was-sidiqu, ikhlas dan jujur. Memang sulit untuk mengamalkannya, tetapi sangat besar manfaatnya. Yang keempat, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, adamul kibri, tidak sombong. Ia sadar bahwa ilmu manusia sangat terbatas sehingga jauh dari sifat takabur, karena tahu Allah lah yang Maha berilmu. Anggalak-alak na sombongi berarti na sumar iman itu Tuhan na Maha mengetahui segalanya, na Maha berilmu. Dia merasa ilmu niai namunia deh. Ia merasa ilmu niai lebih tinggi daripada ilmu Allah Ta'ala. Hingga saudaria adong dope na lebih mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas segala yang berilmu masih ada yang Maha berilmu. Jadi ulang kita pakai sifat sombong. Yang kelima, al-haya'u minallah. Tanda-tanda seseorang itu beriman kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, malu daripada Allah. Adong ilania tu Tuhan, sehingga dia tidak mau ketika berada di kamar mandi bertelanjang karena dia malu, ada Allah yang mengetahuinya. Untuk tauhid don. Ngai masuin datola i kamar mandi sada-sada iba alak lai jadi ada buru jadi inda dong kain basahan. Anggo diitaan kan markain basahan deh. Kebetulan di sungai mandina. Oban tradisi na inan sampai tuson walaupun di kamar mandi. Walaupun keadaan tertutup, tutuplah badan kita. Tutuplah tubuh kita. Itu tanda kita malu dilihat oleh Allah, sebab Allah mengetahui kita sedang apa di tempat itu. Nah, perlu nih al-haya minallah, malu daripada Allah, sebab malu itu bagian daripada iman. Yang terakhir, tanda-tanda seseorang itu beriman kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, ar-ridha, ia ridha dengan apa yang dikehendaki Allah, sebab ia sadar bahwa Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya.
ridho ya. Ilahan Allah Ta'ala hidup sederhana, ridho menerima. Dilapangkan Allah hidupnya, ridho ya menerima. Diuji Allah dengan musibah, ridho ya menerima. Itu pertanda dia sadar bahwa Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang doa yang kita harapkan tak pernah dikabulkan Allah, sebab Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Mungkin doa selama naon kita panggil doa tidak terbaik tu kita, tapi yang tidak kita minta itulah yang terbaik. Berarti pada siapa yang mana terbaik iben Tuhan jo selama mengulun nasan narian mak najugu kiawi pangajianon, itu adalah yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Tadairul Quran yang dimuliakan oleh Allah. Maka agar supaya kita yakin, percaya bahwa Allah itu maha mengetahui segalanya, maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, ada satu zikir yang perlu kita amalkan supaya tumbuh keyakinan itu kepada Allah, agar tanda-tanda itu nanti ada pada diri kita. Somailai bana martuhani, sorry doiba dengan ketentuan ni Allah, somaloi bana jujur na ikhlas maramal. Kemudian kita bisa nanti muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian adamul kibr, tidak ada sombong dalam hati kita. Amalkanlah, wiridkanlah ya alimal ghaibi wasyahadah 100 kali setiap selesai sholat. Ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Wahai zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ima wirid-wirid nah. So ibu kakon Tuhan iman, yakin hakul yakin bahwa Allah maha mengetahui. Dititipi Allah matungkin kita ilmu, dititipi Allah ikhlas, dititipi Allah jujur, dititipi Allah malu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onma ayat zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim, satu ayat dalam surat As-Sajdah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah tambah keberkahan, Allah beri taufik, mudahan kita bisa mampu mengamalkannya dan menyadari bahwa Allah itu mengetahui segala tingkah laku dan perbuatan kita. Walaupun guru kita tidak tahu perbuatan kita, Allah maha tahu. Walaupun anak-anak kita, pasangan hidup kita tidak tahu aslinya perbuatan kita, Allah maha mengetahui. Maka yakini itu dalam diri kita agar kita tidak semudah itu berbuat maksiat, berbuat jahat di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lillahi lahu al-Fatihah.